Selamat datang ke Bali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin sering Anda rasakan, tapi susah dijelasin gitu ya. Kenapa sih hubungan antar manusia itu rasanya penting banget, apalagi di kantor yang kadang terasa impersonal atau abstrak. Iya, benar banget. Sumber kita kali ini dari buku Leaders Eat Last. Kita coba gali yuk, kenapa koneksi ini penting secara biologis, dan gimana jarak bisa ngaruh ke kita. Nah, jarak ini bisa macam-macam ya bentuknya. Bisa karena perusahaannya gede banget, atau terlalu fokus ke angka aja gitu. Atau bahkan komunikasi digital yang, ya, mengurangi interaksi tatap muka. Padahal kan secara naluri, kita ini makhluk sosial yang dirancang buat kerjasama. Oke, sumber kita ini langsung kasih contoh yang cukup kuat ya soal bahaya jarak ini. Mungkin Anda kaget juga dengarnya. Eksperimen Milgram. Ah, iya, yang itu. Gimana coba orang biasa kayak kita-kita ini bisa tega nyakitin orang lain cuma karena ada perintah dari figur otoritas dan ada jarak. Ini kayaknya relevan banget ya sama cara keputusan bisnis kadang dibuat tanpa benar-benar ngerasain dampaknya ke orang lain. Eksperimen Milgram itu emang serem ya. Tapi nunjukin banget bahaya jarak. Makin kita nggak lihat langsung konsekuensinya, makin gampang kita bikin keputusan yang, ya, kurang manusiawi lah. Jadi nggak berperasaan gitu ya? Bisa jadi. Nah, di konteks kerja, jarak ini bisa ngerusak yang namanya lingkaran keamanan atau circle of safety. Itu tuh perasaan aman dan percaya dalam tim, yang bikin kita ngerasa dilindungi gitu. Oke, circle of safety. Kalau lingkaran ini lemah karena jarak, ya stres kita naik, hormon kortisolnya meningkat. Sebaliknya, rasa percaya, ikatan tim yang didorong oksitosin itu malah turun. Jadi, jarak itu secara harfiah bisa bikin kita lebih stres dan kurang aman di kerjaan. Padahal, bukannya secara biologis kita justru didorong buat sebaliknya ya, buat nyambung, buat kerjasama. Kayaknya ini nyambung banget sama kenapa punya teman di kantor itu penting kan? Friends matter, gitu. Tepat sekali. Itu dia intinya. Keunggulan spesies kita, Homo sapiens, ya di kemampuan kerjasama yang luar biasa ini. Tubuh kita bahkan punya sistem hadiah kimiawi sendiri buat ngedorong perilaku sosial ini. Ada oksitosin misalnya. Hormon kasih sayang itu ya? Iya, sering dibilang gitu. Muncul dari rasa percaya, persahabatan, nolong orang, bahkan sentuhan fisik sederhana kayak jabat tangan. Ini perekat sosial kita. Wah, oke. Jadi kayak lem buat tim gitu ya? Bisa dibilang gitu. Terus ada serotonin, ini yang bikin kita ngerasa bangga, dapat status gitu, pas kita dihargai kelompok atau pas kita bantu orang lain. Penting buat rasa memiliki ya? Betul. Nah, terakhir ada dopamin. Ini yang bikin kita semangat ngejar target. Penting juga sih. Tapi kalau lingkungan kerja cuma fokus ke target individu, bonus melulu, tanpa diimbangi oksitosin dan serotonin, nah ini bisa bahaya. Kita bisa jadi kecanduan pencapaian sendiri dan ngorbanin kerjasama tim. Ini ngejelasin banyak dinamika kantor zaman sekarang ya. Jadi kalau kita tahu jarak itu bahaya. Dan biologi kita ini butuh koneksi. Terus gimana caranya? Gimana cara praktisnya ngurangin jarak dan abstraksi ini? Terutama di organisasi yang gede atau yang data driven banget. Nah, sumber kita ini ngasih beberapa tips praktis. Pertama, yang paling dasar, pertemukan orang secara nyata. Tatap muka ya maksudnya? Iya, tatap muka. Teknologi emang bantu, tapi nggak ada yang ngalahin ketemu langsung buat bangun kepercayaan yang beneran. Ada batas alaminya juga kan? Berapa banyak hubungan dekat yang bisa kita kelola? Namanya angka Dunbar, sekitar 150 orang. Oh, angka Dunbar. Pernah dengar sekilas? Nah, menariknya, ada perusahaan kayak W.L. Gore. Mereka sengaja batasi ukuran unit kerjanya, biar komunitasnya tetap erat. Beda sama tren kantor terbuka yang gede banget itu, yang ironisnya malah sering bikin interaksi mendalam jadi susah. Jadi intinya, ciptakan kondisi biar hubungan tulus, pertemanan, bisa tumbuh gitu ya. Bukan cuma soal efisiensi. Persis, fondasi hubungan itu penting. Oke, terus soal ngeliat dampak kerja kita, itu gimana? Itu poin kedua yang krusial banget. Perlihatkan dampak nyata pekerjaan. Kita perlu lihat gimana usaha kita itu beneran nyentuh hidup orang lain. Ada studi menarik nih di Wharton. Kinerja penggalang dana itu naik drastis. Pendapatannya naik 400%. Wah, 400%. Gara-gara apa tuh? Cuma gara-gara mereka ketemu langsung, walau cuma 5 menit, sama penerima beasiswa yang mereka bantu. Motivasi kita tuh ke-trigger sama dampak manusiawi, bukan angka di laporan aja. Dengar dari atasan bagus, tapi lihat sendiri efeknya.
Wah, itu beda banget rasanya. Kebayang sih, ngeliat langsung wajah orang yang kita bantu pasti ngasih makna beda ya. Terus, ada lagi nggak cara lain buat memanusiakan interaksi kerja? Poin terakhir, ini soal menghargai waktu dan usaha. Bangun kepercayaan itu kan investasi jangka panjang ya. Perlu waktu, perlu konsisten. Nggak bisa instan kayak transaksi online gitu. Bener juga. Nah, saat kita kasih waktu dan energi kita, ini kan sumber daya paling berharga ya, nggak tergantikan buat siapapun. Itu nunjukin kepedulian yang lebih dalam daripada sekedar uang atau insentif. Ini fondasi buat hubungan kerja yang kuat dan saling dukung. Wah, pembahasannya mencerahkan banget ya. Jadi jelas banget kalau jarak ini, mau fisik atau psikologis, punya dampak biologis yang nyata ke rasa aman dan kinerja kita. Koneksi manusia, punya teman di kantor, itu bukan lagi sekedar nice to have, tapi emang kebutuhan dasar kita. Betul sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Di tengah kesibukan kita, target angka, komunikasi virtual, seberapa sering ya kita tanpa sadar membiarkan abstraksi itu masuk? Coba dipikirin, satu langkah kecil aja. Apa yang bisa Anda lakuin minggu ini buat secara sadar memperpendek jarak itu? Entah jarak sama rekan kerja Anda, atau jarak antara kerjaan Anda sama orang-orang yang ngerasain dampaknya. Coba direnungkan.